Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini membahas tentang alasan kenapa sampai sekarang saya masih pakai gudang online kredibel untuk bisnis toko online yang saya jalankan. Jadi banyak yang anggap kalau pakai gudang online itu mahal, terus nambah biaya, nambah waktu, terus malah tambah ribet. Nah, untuk itu saya jelaskan sebenarnya gimana sih kalau kita pakai gudang online kredibel. Jadi ini saya share pengalaman selama hampir 2 tahun lebih saya pakai gudang online kredibel. Oke, mungkin buat yang belum tahu apa itu gudang online kredibel. Jadi gudang online kredibel itu adalah jasa pemenuhan pesanan atau yang sering disebut itu istilah bahasa kerennya fulfillment service. Jadi ini jasa yang menyediakan mulai dari penyimpanan atau pergudangan, terus untuk keperluan packing sampai kirim barang ke customer. Jadi ini membantu untuk sebagai solusi buat para seller online untuk mengurus beberapa kegiatan bisnis yang bisa dialihkan menggunakan jasa gudang online ini. Jadi kita nggak perlu ngurus untuk soal packing, soal nyimpen barang, dan soal kirim itu nanti udah dihandle sama gudang online kredibel ini. Selanjutnya karena saya sebagai dropshipper, jadi saya juga manfaatkan gudang online ini untuk membantu dalam proses dropship. Jadi beberapa kendala ya, jadi karena supplier nggak support untuk beberapa kurir yang resi otomatis, ya maka saya gunakan gudang online kredibel ini untuk membackup transaksi saya yang nggak bisa diproses sama pihak supplier. Terus selanjutnya masalah resi cashless. Karena sekarang marketplace sudah menerapkan sistem cashless, jadi semua transaksi itu harus menggunakan resi otomatis. Makanya kita untuk dropship antar marketplace jadi nggak bisa karena terkendala untuk satu resi hanya bisa digunakan untuk satu kali transaksi. Nah, terus selanjutnya ini juga sebagai backup ya. Jadi kadang karena saya dropshipnya di supplier besar seperti kayak Jakmall karena penggunanya banyak. Jadi kalau sebagai dropshipper pasti sering ngalami kendala kehabisan stok. Jadi pas kita dapat orderan tapi ternyata stoknya habis. Jadi akhirnya kita harus menolak pesanan ya. Makanya penggunaan gudang online ini saya gunakan sebagai cadangan stok atau backup stok. Jadi saya untuk produk yang udah best seller itu saya stok sebagian di gudang. Terus ada yang ngatain kalau udah stok berarti udah bukan dropshipper. Jadi memang untuk penggunaan gudang ini saya gunakan sebagai backup. Jadi kalau masih ada transaksi yang bisa diproses melalui supplier, maka saya langsung order langsung dari supplier. Untuk penggunaan gudang ini saya gunakan saat stoknya habis atau saat seperti tadi untuk beberapa kurir yang nggak support, terus sama mengatasi resi cashless. Terus selanjutnya jadi lebih hemat ongkir. Kalau dulu saya untuk dropship ya itu biasanya saya stok di rumah karena posisi saya di daerah ya di Jawa Tengah itu nanti jatuhnya mahal karena harus kirim bolak-balik dari Jakarta ke Jateng dulu baru kirim ke Jakarta lagi karena sebagian besar untuk customer itu pasti dominasinya dari area Jabodetabek. Makanya kalau saya stok sendiri di rumah itu nanti nggak efisien karena untuk biaya ongkos kirimnya lebih mahal. Dan memang untuk banyak customer itu kalau tahu sellernya dari Jawa Tengah itu biasanya nggak jadi order karena terkendala ongkos kirim yang mahal. Makanya saya gunakan atau titipkan barang ke gudang online kredibel. Terutama saya lokasinya yang ada di daerah Jabodetabek. Selanjutnya untuk strategi bisnis. Jadi untuk yang dropship itu kalian kalau mau punya nilai tambah itu biasanya saya harus punya nilai pembeda dari seller lain. Nah, untuk pembeda ini saya manfaatkan gudang online agar toko saya itu bisa support untuk banyak kurir. Jadi nggak cuman kurir yang support sama supplier, tapi saya bisa gunakan juga untuk kurir yang instan seperti Gojek atau Grab. Jadi ini biar bisa lebih bersaing untuk toko yang saya kelola. Selanjutnya, terus apa sih keuntungannya buat dropshipper kalau pakai gudang online kredibel ini? Oke, yang pertama tidak perlu menyediakan SDM. Kalau dulu ya saya kalau dropshipper untuk mengatasi resi cashless, jadi barangnya saya tampung dulu di rumah. Jadi dari supplier saya kirim ke rumah terus di packing ulang pakai resi yang dari transaksi di marketplace saya terus baru dikirim ke pembeli. Ya makanya di rumah harus butuh orang untuk bagian packing sama bagian ngirim ke agen atau admin yang buat nungguin untuk kurir yang ngambil barang atau orang yang nganter barang ke agen pengiriman. Makanya dengan pakai gudang online ini saya udah nggak perlu lagi harus nampung barang, harus proses packing dan segala macam, itu udah langsung dikerjakan sama gudang. Nah selanjutnya karena nggak pakai SDM tadi yang dari orang packing sama orang kurir yang ngantar itu, jadi saya biaya operasional dari SDM-nya bisa dipangkas. Terus selanjutnya dari penghematan untuk biaya operasional ini saya alihkan dananya bisa digunakan untuk menambah budget iklan. Selanjutnya untuk transaksi penjualan itu bisa dipantau lewat aplikasi. Jadi untuk semua laporan penjualan dan transaksi itu bisa dilihat melalui aplikasi. Dengan mengurangi kerjaan tadi bisa sebagai owner ya itu bisa lebih fokus untuk pengembangan bisnis atau buat mikir untuk strategi marketing selanjutnya. Dan karena udah dihandle sama gudang itu jadi bisnis kita itu bisa dijalankan
di mana aja. Ya memang untuk dropship itu bisa dikerjakan di mana aja, tapi kalau misal kasus saya tadi harus karena saya ngaktifkan untuk kurir yang nggak support sama supplier saya, maka harus standby di rumah buat proses transaksi. Jadi kalau pakai Credible ini, saya mau stok atau dropship itu bisa dikerjakan secara mobile, jadi bisa dikerjakan di mana aja. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan gudang online ini bisa mengatasi untuk kendala yang dialami para dropshipper. Yang pertama masalah domisili tadi, misal kita lokasinya ada di daerah misal Jawa Tengah sedangkan customer kebanyakan dari Jabodetabek, maka itu akan jadi kendala. Makanya dengan gudang online ini kita bisa menentukan lokasinya mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Jogja, itu bisa tinggal pilih gudang yang mau dipakai. Nah, selanjutnya untuk masalah yang jauh dari lokasi supplier ini, ya misal kita mau kasih nilai tambah, bisa aktifkan berapa kurir yang lebih lengkap. Ya makanya untuk kita yang jauh dari supplier, kalau mau nampung barang nanti akan kendala di masalah ongkos kirim dan waktu. Makanya untuk pakai gudang online ini kita bisa cari lokasi gudang yang lebih dekat dengan supplier. Jadi untuk biaya ongkos kirim sama soal waktu itu nanti bisa lebih cepat. Apalagi kalau kalian yang mau nampung stok untuk cadangan atau backup saat supplier kehabisan stok. Terus ini tadi untuk mengatasi supplier yang tidak bisa resi otomatis. Jadi kalau kita pakai gudang online ini, kita bisa dropship ke semua supplier walaupun dia nggak menerima jasa kirim yang kita pakai, kita bisa gunakan gudang online Credible ini untuk proses pesanan kita. Sebagai contoh, misal kita dropship antar marketplace, jadi walaupun pakai resi otomatis, kita tetap bisa proses dengan menggunakan gudang Credible. Apalagi untuk yang transaksi COD itu juga kita bisa proses dengan Credible. Bahkan untuk saat ini kita juga bisa langsung buat transaksi COD di Credible. Jadi di Credible itu udah support sama kurir yang sudah kerjasama, yaitu kurir SAP. Jadi kita bisa langsung dapat resi COD dari situ. Dan nanti untuk saldonya kita bisa masuk ke saldo akun di Credible. Nanti tinggal ditarik ke rekening. Selanjutnya ini untuk kendala ya, biasanya beberapa supplier itu nggak mau kalau barangnya di pick up di rumah, ya karena alasannya mungkin mereka ribet ya kalau harus nunggu yang ambil barang, atau nanti akan ribet banyak kurir yang datang untuk proses pick up, dan itu kalau suppliernya suruh nunggu biasanya nggak mau karena pasti akan ribet, apalagi yang pakai Gojek atau Grab. Makanya saya pakai gudang online ini agar bisa support juga untuk kurir yang wajib pick up seperti Ninja sama Antaraja, dan kurir instan seperti Grab sama Gojek. Oke, selanjutnya saya manfaatkan gudang ini juga untuk menampung barang impor atau impor produk. Jadi barang yang saya ambil dari luar negeri itu nanti langsung saya arahkan atau simpan ke gudang. Jadi nggak perlu ditampung lagi ke rumah, baru nanti kalau ada orderan kita harus ngirim. Makanya saya lebih praktis kalau barangnya ini saya titipkan langsung ke gudang. Jadi nanti kalau udah transaksi tinggal saya order melalui gudang. Terus hanya untuk menghemat ongkir, kembali lagi ke masalah domisili tadi. Jadi kalau untuk ongkos kirim ya dari luar negeri itu kalau paling murah emang langsung jatuh ke Jakarta. Nanti kalau ke luar Jakarta, misal ke daerah Jawa Tengah, ini akan jatuhnya lebih mahal. Ya karena untuk lokasi juga sama ya, ini terkendala kalau di luar Jabodetabek itu pasti ongkos kirimnya lebih mahal. Selanjutnya karena tadi barangnya udah ada di gudang, itu bisa buat mempercepat proses untuk perputaran produknya. Jadi kalau ada orderan tinggal langsung order di gudang. Terus selanjutnya buat menghemat ruangan di rumah. Jadi karena ya maklum rumahnya masih kecil, jadi kalau ada barang-barang yang dagangan taruh di rumah itu pasti penuh banget dan bikin berantakan. Makanya saya lebih nyaman kalau rumah itu bersih, cuman jadi kantor aja, cuman ada admin. Untuk soal barang-barang udah diletakkan di gudang semua. Jadi buat yang terkendala pengen ekspansi bisnis ke Jabodetabek itu paling enak ya pakai gudang ini. Jadi kalian tinggal taruh barangnya di situ, nanti untuk proses transaksi udah di handle sama gudang. Oke, selanjutnya ini juga masalah juga untuk para dropshipper. Jadi rata-rata untuk proses retur itu untuk beberapa supplier itu biasanya nggak mau nampung barang retur. Soalnya nanti pasti ribet karena mereka punya banyak dropshipper. Jadi nanti kalau ada banyak barang retur itu akan merepotkan mereka. Biasanya mereka nggak mau untuk proses retur, suruh nampung sendiri-sendiri. Nah sedangkan kita yang lokasinya jauh dengan supplier, misal supplier kita di Jakarta, kalau harus kirim ke area Jateng ini pasti untuk customernya komplain karena kemarin ngirimnya dari Jakarta kok untuk returnya harus ke Jogja. Itu nanti pasti untuk masalah waktunya nanti akan jadi jauh lebih lama. Jadi gudang ini fungsinya bisa untuk menampung barang retur. Nah selanjutnya untuk retur ini kan bisa kita klaim ya, bisa kita klaim urusannya ke supplier. Jadi biasanya emang nanti kalau urusannya udah selesai, barangnya udah saya ganti, baru saya proses untuk mengajukan klaim ke supplier. Nah ini yang saya jelaskan tadi, untuk suppliernya biasanya nggak menerima retur. Nah terus untuk alamat toko itu saya sarankan pakai alamat di gudang. Jadi nanti kalau ada kendala pengembalian barang atau gagal kirim, nanti barangnya bisa langsung balik ke gudang. Jadi kalian nggak perlu nampung barangnya nggak balik ke supplier, nanti bisa kalian tampung langsung untuk pengembalian barangnya. Nah selanjutnya
jelas ya tadi untuk proses returnya jadi lebih mudah, apalagi kalau di marketplace kayak Shopee itu kan bisa kita pilih ya untuk alamat returnya. Nah, untuk alamat returnya ini bisa kita pilih untuk kembali ke gudang. Oke, biar gak bingung, ini saya jelaskan untuk alur proses perbedaan antara kita stok barang sama kalau kita dropship menggunakan Credible. Untuk dropship di gudang Credible itu ada istilahnya dropship transit, karena barang itu tidak perlu disimpan di gudang. Jadi barang dari supplier itu langsung kirim ke gudang, terus nanti dari gudang langsung dikirim lagi ke customer. Jadi cuman transit tanpa proses penyimpanan di gudang. Jadi nanti prosesnya seperti ini. Ketika customer order, itu nanti kita sebagai dropshipper langsung order ke supplier, dan dari supplier nanti akan langsung dikirim ke gudang Credible. Dan nanti di gudang barang sampai langsung di packing ulang. Misal contoh kasusnya ini untuk suppliernya nggak support pakai antar aja, ya makanya barangnya dari supplier itu saya kirim ke gudang dulu, terus nanti di gudang itu udah di packing, terus sudah selesai baru saya request untuk pick up langsung ke gudang. Soalnya untuk kurir yang seperti Ninja dan antar aja itu wajib untuk di pick up. Makanya kebanyakan saya menggunakan gudang online ini untuk proses pesanan itu kurir yang wajib pick up. Selanjutnya dispatch order, yaitu untuk transaksi barang yang udah ada stok di gudang. Nah, ini prosesnya lebih simple. Jadi nanti jika ada customer order ke kita tinggal bikin transaksi di Credible untuk proses pesanan. Jadi nanti oleh gudang langsung di packing, langsung dikirim ke customer sesuai dengan data transaksi yang kita input di Credible. Jadi semudah itu. Oke, buat yang masih bingung atau pengen tahu lebih jauh tentang gudang online, kalian bisa daftar pakai kode referral saya Iandri. Nanti buat yang daftar pakai kode referral ini akan dapat saldo gratis 60.000 dan bisa konsultasi ke saya gratis seputar penggunaan gudang online. Untuk mendaftar di Credible, kalian tinggal buka aja pakai browser, yaitu di credible.com, atau kalian bisa download langsung aplikasinya di Play Store juga udah ada. Jadi kalian tinggal pilih aja untuk mendaftar, klik di daftar menjadi seller. Selanjutnya kalian pilih yang daftar di sini. Untuk di aplikasi Android itu juga sama, kalian tinggal download di Play Store namanya Credible Gudang Online. Nanti kalian silahkan download terus tinggal klik di daftar. Oke, nanti kalian tinggal ngisi aja untuk email, nama sama nomor telepon, terus kalian tinggal ngisi passwordnya. Untuk password ini usahakan pakai kombinasi huruf besar, huruf kecil, simbol, sama ada angka. Biar nggak lupa nanti kalian silahkan catat aja passwordnya. Terus nanti selanjutnya kalian tinggal masukkan untuk kode referral saya, ketik aja Iandri, terus nanti simpan dan lanjutkan. Oke, udah jadi. Nanti kalian tinggal melakukan setting, yaitu setting dasar aja. Tinggal klik di berikutnya, terus tinggal klik simpan perubahan. Oke, nanti untuk saldonya akan masuk ke saldo escrow atau saldo pending seperti ini, 60.000. Dan nanti untuk transaksi pertama itu nanti langsung diambil dari pending saldo ini. Jadi pending saldo ini bisa dipakai saldonya untuk bayar untuk biaya admin sama biaya packing. Oke, nanti untuk transaksi pertama saya sarankan top up dulu, karena untuk saldo yang 0 ini nggak bisa buat transaksi. Jadi nanti kalian bisa top up mulai dari 20.000. Jadi nanti untuk transaksi pertama nanti yang dipotong adalah saldo pending kalian. Jadi untuk saldo utamanya nanti nggak kepotong. Jadi lumayan ya, dapat 60.000. Terus nanti kalau udah selesai daftar, kalian bisa konfirmasi ke link yang saya taruh nanti di deskripsi atau ke nomor WhatsApp ini. Dan terakhir buat yang ragu menanyakan apa benar ada yang berhasil pakai gudang online Credible ini. Oke, ini saya tunjukkan untuk beberapa omset dari member saya. Ini nanti sebagian akan saya sensor ya, karena ini menyangkut privasi ya. Jadi saya tunjukkan di sini. Ini untuk beberapa omset member ini ada yang sampai hampir 500 juta. Ini untuk transaksinya yang di Credible. Jadi saya di Credible ini udah ada hampir 7.000 member yang gabung di referral saya. Jadi ini yang member pertama dulu 3.000 dan ini yang hampir 4.000 orang. Jadi hampir total 7.000 orang. Jadi untuk yang rasa untuk gudang online itu mahal dan untuk ribet, terus kita nanti jual produknya nggak bisa bersaing sama kompetitor. Nah, itu kurang tepat, karena banyak kok di antara member saya yang bisa berhasil. Yang awalnya dulu cuman dropship dibantu sama Credible, sekarang udah mulai pada nyetok di gudang. Jadi untuk awal-awal mereka menggunakan Credible ini untuk survei barang, untuk riset. Jadi barang apa sih yang laku. Setelah itu kalau udah tahu produknya yang winning, udah baru mereka langsung berani stok di gudang. Bahkan ada yang sampai jadi supplier besar, karena untuk penggunaan gudang ini bisa support untuk resi cashless atau mau pakai COD juga bisa. Oke, itu tadi untuk beberapa alasan kenapa saya masih pakai gudang online hingga sekarang. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.